kaum musallin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan terlebih kita syukuri yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan adanya nikmat tersebut kita bisa mengikuti acara malam ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bu Amalia dan yang terhormat kepada Ibu Suciati Muhanifah, SEMM, yang terhormat Bu Nisa Ruah, yang terhormat Bu Nisa Ruah Ibnatul Husnul. Semoga beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir batinnya, dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan biodata tilawah dan moderator, dan yang ketiga pembacaan tilawah surat Al-Ibrahim ayat 24 sampai 26 beserta sari tilawah, dan acara yang keempat yaitu acara inti, dan yang terakhir acara yang kelima yaitu penutup. Baiklah, kita lanjut ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan biodata tilawah dan moderator. Yang pertama pembacaan tilawah yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Suciati Muhanifah, SEMM. Beliau lahir Pemalang 16 Juni 1983. Alamat Jalan Impres, Perum Gria, Pamulang, Asri, Blok D, nomor 5, Benda Baru, Pamulang. Beliau adalah dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Moto beliau, semakin kau peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan Allah, semakin kau tak peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan manusia. Oke, selanjutnya biodata untuk moderator. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir, yaitu Ibu Nisa Ruah Ibnatul Husnul, SPD MPD. Beliau lahir di Pemalang 9 Maret 1991. Alamat Gria Srikaton nomor 8 Kedaung, Pamulang. Moto beliau adalah an action is the foundation of all success. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Suciati Muhanifah, SEMM. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Mardawi sebagai MC. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Ibrahim ayat 24 sampai 26.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah mendengarkan tilawah dari Ibu Suci Muhanifah. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Nisa Kruwah Ibnatul Husnul sebagai moderator, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih MC Kak Mardawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali ini. Jadi pesertanya udah berapa total nih? 22 berarti ya. 22 yang akan mengikuti apa nih judulnya tuh apa ya? Istilahnya tuh sekolah cinta gitu ya.
Duh, ini kayaknya ini mewakili saya banget gitu. Baik, terima kasih ya atas waktunya dan terima kasih Bu Suci tadi lantunannya sangat luar biasa indah sekali. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya. Jadi itu poin-poin yang berkaitan mengenai segala sesuatu itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, termasuk dari cintanya kita sendiri, cintanya kepada orang lain gitu. Semuanya itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, ini kita acaranya kan santai aja jadi ya. Jadi ini santai ya. Jadi jangan tegang nih teman-teman. Ini tapi kok nggak ada yang menampilkan wajahnya nih, maksudnya mereka kayaknya mau biar lebih intim atau seperti apa nih? Sepertinya ya. Baik, jadi ini saya manggilnya apa nih? Ibu Amal atau gimana nih, Bu? Biar ini. Wah, ini Dipa nih udah terlihat ketampanannya nih. Gimana Bunda? Bu ini panggilnya Bunda aja kali ya, Bunda. Panggilnya apa? Ibu kah? Atau Mama? Boleh Bunda deh. Iya Bunda. Jadi Bunda itu yang mendirikan sekolah cinta nih. Jadi ini kita malam ini mau belajar bagaimana Cara mencinta ya. Jadi mencintai itu ternyata harus belajar gitu ya Bu Amalia ya. Iya, perlu. Ini ada suamiku tuh di depan saya tuh ada suami nih Bu, ya Allah. Ya, jadi ini nanti kan kita materinya tuh ada part-partnya gitu nih. Ini kalau teman-teman semuanya sudah mengikuti Bunda kita tercinta ini ya mengenai sekolah cinta ini ada partnya 1 sampai 40 gitu. Nanti kita berarti bahas per poin 10-10-nya gitu ya, Bunda. Aduh ini masih grogi nih masih. Bun, ini kan ada part 1 sampai 40 nih nanti dibagi. Jadi part 1 sampai 10 itu tentang energi cinta dalam tubuh. Wah, subhanallah nih. Kita tuh juga ada cintanya nih. Nanti kita pengen tahu apa yang termasuk dalam bagian-bagian energi cinta dalam tubuh. Terus kemudian part yang 11 sampai 20 itu temanya adalah cinta dalam aplikasi diri. Ini berat-berat semua sih kayaknya nih. Nggak berat, santai aja. Temanya udah berat nih. Terus tasawuf. Part 21 sampai 30 itu ini mungkin yang nanti akan teman-teman banyak berdiskusi atau curhat nih, itu cinta pada orang lain. Nah, tapi itu luas tuh, nanti coba kita akan dengarkan pembahasannya per poin-poin atau per part-partnya. Terus part yang terakhir 31 sampai 40 adalah cinta melalui nilai-nilai cinta. Tuh bahasanya tuh cinta melalui nilai-nilai cinta. Itu udah dalam banget tuh. Dalam banget. Mungkin gimana nih sistemnya, berarti Bunda memaparkan dulu part-partnya, terus kemudian ketika part itu memang ada bagian yang teman-teman akan tersentuh atau akan berdiskusi, kita langsung diskusi atau kita jabarkan dulu per poin 1 sampai 10 dulu, terus 11 sampai 20. Nah, itu seperti apa tuh baiknya tuh, Bu? Oke. Mungkin biar kita agak santai aja. Jadi biar teman-teman juga nanti ada interaksi gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti full kita bacain 41 sampai 40, nah takutnya mereka ini kayaknya kabur. Kayaknya langsung tidur gitu. Nah, itu. Ya, mungkin saya mungkin mulai sedikit, kemudian nanti dibuka part 1 dibuka di layar, bisa dibaca teman-teman sambil Kak Nisa baca gitu kan. Nanti sambil saya bahas itunya. Nanti berhenti sejenak dibahas sedikit maksudnya apa di situ, baru nanti bisa sampai pada poin-poin. Itu poin itu nanti setelah selesai. Jadi sedikit saja nanti dibahas. Jadi biar pada mungkin ada yang ternyata tidak mengikuti. Jadi ketika tidak mengikuti maka blank ya hasilnya. Nah ini khawatir kalau mengikuti 1 atau 2 part itu bisa mendapatkan gambaran apa sih gitu. Jadi mungkin memang harus di-share dari part per part itu. Boleh. Oke. Berarti kita share Bu Suci ya. Berarti harus lihat Bu Suci ya.
Ini teman-teman semuanya nggak apa-apa, santai aja ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan mau menampilkan wajahnya juga nggak apa-apa. Nanti Oke. biar kita ini Bu, saya sudah kirim Ibu, mohon maaf. Mungkin sambil nunggu Bunda ini manggilnya Bun. Saya udah biasa manggilnya Mami ya. Jadi saya salah satu pasien nih teman-teman ya, kalau boleh sharing sedikit. Saya adalah pasien tetapnya Bunda Amalia nih. Jadi segala sesuatu ketika ada keluhan apapun, jadi tentang kegalauan diri kita. Jadi kadang-kadang kita egonya pun sama diri sendiri pun tidak bersahabat gitu loh. Kita sama diri sendiri aja tidak bersahabat gitu, apalagi dengan orang lain. Nah itu kegalauan-kegalauan tersebut tuh saya pasti selalu diskusi dengan Bunda dan selalu pokoknya solusinya tuh bahasanya tuh menyejukkan hati gitu-gitulah. Ya nggak Bun? Ini udah masuk belum Bu Suci? Oke, sudah Bu Nisak nih, saya lagi download dulu. Saya mau lihat. Berarti per part aja gitu ya Bun ya? Oke, Ya, yang tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu dan ini sebelum kita mulai perpatnya, saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk membersihkan hati. Inginnya agar hati saya, hati teman-teman semua itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, kita harus berdoa dulu sebelum kita belajar, yaitu memberikan Al-Fatihah pada diri kita sendiri. Ya, jadi sebelum mulai membahas banyak hal, kita coba Al-Fatihahi untuk diri kita sendiri, Al-Fatihah li nafsi, ya, Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, sebutkan namanya bin siapa, ya. Misalnya saya Amaliah binti Nasruddin, ya, Al-Fatihah gitu ya. Dan kemudian ditiupkan di tangan gitu, sambil diusapkan hingga sampai kepala, ya, sampai ke dada. Ya, untuk membersihkan diri kita agar kita terbentengi, ya, dibentengi dengan doa, ya. Semuanya saya mohon semuanya teman-teman untuk baca surat Al-Fatihah dengan nama dan pintinya disebut, ya. Ayat Al-Fatihah linafsi. Ya, terima kasih. Jadi setiap sholat kita kalau bisa lakukan itu, termasuk untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, itu kita Al-Fatihah. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan karunia keindahan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita bisa berkumpul, berbincang dari hati ke hati, membahas tentang indahnya cinta. Malam ini adalah malam acara santai. Jadi rilekskan badan kita, rilekskan hati kita, dan lepas semua kesibukan urusan dunia. Lepaskan, gitu ya. Jadi kita sudah bersih, gitu, kosong, gitu ya. Nah, ulasan cinta ini adalah status di WA yang saya share. Dan alhamdulillah setiap saya share, hampir banyak yang membacanya. Ada beberapa banyak pertanyaan yang tidak pernah saya jawab sama sekali, karena membutuhkan sekali penjelasan, itu sesuai dengan karakter dari masing-masing orangnya. Jadi nanti apabila bertanya, maka silakan dibuka saja agar saya bisa membaca Anda, bagaimana karakter Anda, gitu ya. Jadi agar pas apa jawabannya itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian ini tertanam dalam relung hati manusia yang paling dalam. Ini kesaksian asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini harus ditulis di dada kita nih. Asyhadu an la ilaha illallah.
sebelum terwujud menjadi manusia faktual dan eksistensial, Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka potensi manusia ini menjawab, bala, benar sekali, engkaulah Tuhanku. Nah, ikrar perjanjian ini mengandung implikasi dan refleksi moral, intelektual, dan spiritual. Dan ini harus kita pahami sebelum kita membahas tentang sebuah cinta. Ya. Kemudian, dan kesaksian ini dapat kita saksikan dengan ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan, yang kita bisa lihat dari mata kita bisa dengar dari telinga kita, dan kita bisa rasakan dari hidung kita ataupun peraba kita. Ini kesaksian kebesaran Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kesaksian bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika orang kita bertanya bagaimana cara kita bersaksi kepada Rasulullah sedangkan kita tidak melihatnya, maka kesaksian kita adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu tantangan Allah kepada orang manusia. Silahkan untuk membuat ayat yang sama. Dan tidak bisa. Nah, ini kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dada kita, setelah kita sucikan diri kita tulis di dada kita sebuah syahadat, persaksian bahwa kita adalah orang Islam, bahwa kita mencintai Allah dan kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Diukir. Terkadang banyak orang yang sudah bersyahadat, sudah Islam, tapi tidak terukir di hatinya. Sehingga hatinya bisa mati, tidak masuk sebuah nasihat sedikit pun ketika kalimat syahadat, kalimat tauhid itu tidak terpatri dalam hatinya. Jadi mungkin malam ini semuanya bisa untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita syahadat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ini sholawat keberkahan kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan keluarganya, wa ahlihi, dan keluarganya. Nah, salah satu keluarganya adalah kita karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahukah energi dalam sebuah sholawat? Ketika kita baca, kita bertemu dengan saudara kita, salaman, laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan, atau mungkin dengan hanya segini karena kita masuk corona ya, kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika kita mengucapkan satu sholawat, Allah akan berikan 10 sholawat kepada kita. Dan ketika kita mengucapkan satu salawat, Allah akan memberikan setingkat 10 derajat kepada kita. Nah, dua hal ini adalah bagaimana sebagai sabun untuk kita mencuci, untuk kita mengenal indahnya cinta dalam kehidupan kita. Oke, itu Kak Nisa sebagai awal, dan silakan untuk bisa kita ulas bagaimana dari part ke part. Baik. Bu Suci minta tolong. Saya share dari part pertama ya, Bu. Iya. Oke. Sampai Part 9-nya ini saya tidak menemukan part 9 nih. Kayaknya part 9 khusus ya Bu Amalia ya, Bunda ya, Bunda. Part 9 ini boleh di-share, Bun? Bun. Bu Suci, Kak Suci. Ternyata kita satu Malang. Ini kayaknya semuanya tuh terdiam, tuh kayaknya terharu deh. Saya tadi belum apa udah sedih loh, Bun. Ya Allah. Oke, ini part 1 nih, part 1. Ini gimana yang baca saya tuh Bunda aja kan yang baca kan? Kak Nisa sajalah. Oh, saya baca nih. Kalau saya baca nanti semuanya pada tidur semua nih kayaknya. Oke, yang pertama nih, part 1. Sekolah Cinta. Ini saya bacanya harus
diimprove atau gimana nih Bunda? Ini takutnya tidak pas gitu. Sama saja. Sama saja. Yang penting substansinya gitu ya Bun ya. Oke, jadi part 1. Cinta itu layaknya sumber kehidupan. Memberi energi yang mampu menggerakkan mimpi dan impian menjadi nyata adanya. Cinta itu seperti air yang dinginnya membuat kita rindu. Cinta itu seperti api yang panasnya membuat kita cemburu. Cinta itu seperti angin yang terombang-ambing oleh kahanan dan waktu. Cinta itu kamu. Kamu. Makasih. Cinta itu kamu yang membuat hati dan ragaku tertunduk malu untuk bersimpuh pada Tuhanku. Yes. Itu udah, ini per kalimat aja tuh maknanya tuh dalam gitu nih, berbagai kalimat. Ada ya, oke. Ada 3 hal yang kadang orang tidak memahami. Apa sih substansi dari tubuh kita? Ada tubuh kita substansinya ada 3 hal, yaitu air, gitu kan? Ya kan, kemudian api gitu istilahnya kan gitu, dan angin, gas gitu kan. Api itu bisa diibaratkan dengan makanan gitu. Apa sih yang masuk di dalam makanan itu gitu. Nah, ini menjadi itu 3 hal. Nah, 3 hal ini jarang sekali dipahami oleh banyak orang. Nah, 75% tubuh kita ini adalah air. Nah, ini energi kehidupan ini gitu ya. Nah, kemudian ditambahi dengan makanan, yaitu energi listriknya ya. Nah, apapun yang masuk ini akan kelihatan ya. Halo, ya. Ini akan kelihatan. Halo? Iya, terdengar Bu. Jelas sekali. Ya, makanya apapun yang masuk di dalam mulut kita dari kehalalan itu akan menentukan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menentukan bagaimana cinta kita, bagaimana akhlak kita, cinta kita gitu ya. Jadi energinya di situ. Termasuk yang angin ini gas, karena di dalam tubuh kita juga ada angin yaitu gas. Nah ini ya, di dalam cinta ini Allah sudah menjelaskan tentang sebuah perpaduan itu, yaitu dalam surat Al-Maryam, ya surat Maryam ayat 96. Ya, ketika engkau beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kasih dan sayang ke dalam hati. Jadi ketika engkau beriman, gitu, dengan adanya banyak hal yang jadi sumber itu, ketika engkau beriman, nah dan kau beramal soleh, maka akan diberikanlah kasih sayang. Jadi secara ini Allah akan berikan kasih sayang itu ya. Jadi itu dasar dari di sini. Nah, energi yang kita memiliki itu apapun yang kita minta ya, apapun yang kita gerakkan, entah itu mimpi itu khayal atau tidak, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi kuatnya kayak orang jatuh cinta, apapun lautan akan diseberangi, gunung akan didaki gitu kan. Nah, ini energinya luar biasa di sini. Nah, habba ini ya, cinta ini habba ya. Kalau Jalaluddin Rumi itu mengatakan biji ya. Biji yang ditanam itu akan tumbuh tuh ya. Jalaluddin Rumi mengatakan itu ya. Jadi ada berapa hal cinta menurut Jalaluddin Rumi ya. Ini cinta karena pemberian gitu kan. Akhirnya menjadi cinta karena pemberian, cinta karena kekaguman, atau cinta tanpa alasan sama sekali. Ya, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan cinta ma'rifat atau cinta yang dhaif ya. Duafa gitu ya gitu. Nah, ini dilihat dari 2 hal itu. Nah, di sini apakah bisa kita memasukkan sebuah energi ini menjadi sebuah cinta yang luar biasa, yaitu dengan iman dan amal soleh. Oke, mungkin part kedua nanti bisa bertanya. Oke. Baik, sebentar Bu. Jadi nanti gini ya teman-teman semuanya yang masih mendengarkan, jadi nanti ketika part-part ini ditampilkan di layar nih, kalau misalkan
ada sesuatu yang kegelisahan atau mau bertanya, nanti ketika Bunda udah menjelaskan maknanya, silakan mengaktifkan audionya, nggak apa-apa. Jadi biar ada Langsung interaksi, dipotong biar ya. ada diskusi gitu ya, Bun. Jadi ketika tadi partnya ditampilkan, teman-teman kalau ini kayaknya pas banget nih dengan apa yang harus ditanyakan gitu, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi supaya ada apa namanya, supaya permasalahan-permasalahan kita teratasi lah di sini gitu. Iya. Oke, terus ini part kedua, Bun. Silahkan, Bun. Ya, cinta itu terkumpul dari setetes demi setetes rasa pada kehidupan, ya, pada kepekaan gitu ya. Jadi akan terpeka nih. Dari apa yang kita lihat akan jatuhlah sebuah rasa kasih sayang. Oh, lihat orang kok susah sekali. Kalau hatinya terbuka, dia akan terasa rasa ibanya. Ada uang sedikit ingin memberi, gitu ya. Ada sesuatu hal yang dia punya makanan ingin ngasih tetangganya. Ini terjadi ya. Dari apa yang engkau lihat. Kalau engkau melihat tapi engkau tidak melihat, engkau buta sekali. Engkau buta. Buta apa? Buta mata hatinya udah tertutup. Dari apa? Dari apa yang engkau dengar, gitu ya. Ini mungkin bisa dibaca ya. Saya akan ini saja. Dari apa yang kau dengar, dari apa yang kau rasakan, gitu ya. Dari semua, jadi dari tumpukan-tumpukan rasa, dari terus pengalaman itu terus ya, hingga menjadi apa? Menjadi sebuah rasa cinta, rasa kasih sayang. Tetapi ada orang yang punya kasih sayang itu seperti mata air. Jadi keluar terus itu ya. Keluar kayak mata air yang tidak pernah berhenti, air terjun yang tidak pernah berhenti, kasih sayangnya terus itu pada siapapun dia menunjukkan kasih sayangnya. Dia tidak pernah pandang bulu, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia bodoh, mau dia pandai, mau apa, itu tidak peduli. Saya tidak pedulikan itu. Aku ditipu tidak peduli, aku ditipu gitu kan. Yang aku pedulikan adalah karena rasa kasihku, karena Allah titipkan rasa kasihku sehingga aku memberi. Tapi ada juga orang yang mempunyai kasih sayang satu kolam. Ada yang punya kasih sayang hanya mungkin satu tetes sekali sehingga untuk membuat dia apa? Dia merasakan cinta saja tidak. Karena untuk menjawab kehausan dahaganya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Ini orang serendah-rendahnya ya, apa hatinya kosong ya. Jadi hatinya itu jadi kayak hati batu gitu kan. Jadi kosong sekali. Nah, sampai untuk satu tetes, apakah satu tetes itu bisa membuat kita ini kehilangan dari dahaga, haus? Enggak, ya kan? Mungkin karena satu mangkok masih ada, gitu kan? Tapi kalau satu tetes, nah kebanyakan manusia tidak memiliki kasih sayang, hanya setetes. Dipikir-pikir terus apa yang dia ingin memberikan kasih sayang pada orang lain, ingin menolong kepada orang lain, akan di kotak-kotak. Apakah dia temanku? Apakah dia bukan? Apakah dia seurusan denganku ataukah bukan? Terus. Dan ini air mata ini tidak akan pernah keluar satu tetes pun untuk iba kepada orang lain. Tapi ketika air mata kasih sayang itu ada terus kayak terjun, dia akan mudah meneteskan air mata, yaitu air mata kasih sayang. Oke, part 3. Ya, silakan part 3. Part 3. Sudah kelihatan belum, Bu? Belum, Bu. Oh, belum ya. Berarti di stop dulu. Ayo teman-teman silakan ya, kita tetap menunggu nih teman-teman semuanya yang mau diskusi atau sharing gitu. Oke, part 3 nih. Ya, Cinta itu seperti sifat air yang mampu meresap di permukaan tanah. Ayo, Mam. Bun. Iya, cinta itu seperti air ya, bisa meresap di permukaan tanah karena substansinya kita adalah tanah, gitu kan? Manusia itu berasal dari tanah, substansinya kita dari tanah, gitu kan? Cinta itu seperti air yang sabar sebetulnya. Ya sabar sekali cinta itu. Kalau dia mengatakan cinta tapi tidak sabar, dia tidak cinta. Cinta itu sabar sehingga batu yang
keras sekali bisa berlubang karena tetes-tetes cinta. Jadi tidak ada orang yang sangat keras sekali. Kalau diberi kasih sayang pelan-pelan pada akhirnya dia akan sayang. Gitu ya. Jadi tidak ada orang yang kaku gitu kan. Nah, ini ya, itu. Cinta itu air yang memberi kesejukan saat dahaga. Cinta itu air yang memberi kelembutan saat terluka. Ya kan? Nah, ini ya. Karena di dalam 75% tubuh kita adalah air ya. Gitu. Dan ini adalah kasih sayang. Jadi manusia pasti memiliki kasih sayang yang luar biasa. Tapi kalau orang yang sudah tidak memiliki kasih sayang, mungkin dia adalah orang yang sudah masuk kepada syaitan. Karena syaitan itu bisa berwujud manusia dan juga bisa berbentuk jin. Baik. Mungkin ini Mams, ini saya agak sedikit mau bertanya sedikit nih biar teman-teman nanti juga punya apa namanya? Punya inisiatif buat sharing. Coba nih saya coba sharing sedikit nih Bun, karena ini tadi pas banget nih. Kan tadi Bunda di part ketiga ini kan cinta itu seperti air gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Bun, misalnya nih ini permasalahan yang mungkin sering terjadi di lingkungan saya pribadi ini, jadi saya yang curhat nih jadinya. Itu kalau misalkan gini Bun, kan kita punya lingkungan yang bermacam-macam karakter manusia gitu ya. Nah, ketika kita menyayangi orang tersebut gitu, tapi orang tersebut tuh ternyata tidak punya cinta, bukan tidak punya cinta sih, tapi di beberapa hari atau beberapa waktu tuh dia itu keras gitu, hatinya tuh keras. Jadi membuat yang kita menjadi temannya itu pengen membuat dia cintanya untuk hadir kembali gitu loh Bu. Jadi yang dulunya yang kita kenal teman kita itu dulunya misalkan dia selalu menyebarkan cinta gitu ya. Nah, tetapi ada mungkin suatu masalah atau suatu kendala yang akhirnya membuat teman kita itu tadi menjadi keras gitu. Bahkan ketika kita diskusi, ketika kita ngobrol pun enggak gitu. Pokoknya enggak gitu. Nah, itu gimana tuh Bun? Cara kita menghadapi itu, sedangkan kita itu peduli nih, kita sayang sama dia nih gitu. Tapi dia cintanya berkurang gitu Bun. Nah, itu bagaimana sih solusinya Bun? Iya, tadi sudah dijelaskan tentang sebuah cinta. Cinta yang dari Jalaluddin Rumi, yang pertama adalah cinta karena pemberian. Ya kan? Jadi ketika diberi jatuh cinta. Allah berikan sama kita. Allah berikan mata, Allah berikan hidung, Allah berikan telinga, dan Allah berikan kecantikan, Allah beri ilmu semuanya. Dan ketika kita hanya mencintai karena pemberian, ketika Allah mencabut semuanya, maka hilanglah cinta seakan-akan Allah tidak mencintai kita. Itu gitu. Dan itulah manusia. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun orang akan melakukan itu. Berkeluh kesah. Seakan-akan Allah tidak pernah mencintai hambanya. Ada karena kekaguman. Ketika dia kagum sekali, dia pandai, dia kagum lagi, dia ini baik hati. Dan ketika baik hatinya itu hilang, dia tidak dihutangi. Yang tadinya hutang, kemudian tidak dihutangi satu kali waktu, dia akan mencabut rasa kekagumannya dan hilanglah rasa cintanya. Itu manusia. Bagaimana mengatasinya? Sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Maka yang harus kita lakukan adalah memberi dia cinta. Mungkin ya, dia adalah orang yang memberikan petunjuk pada kita sehingga kita paham tentang cinta kita, sehingga kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain, atau orang lain bisa menjadi cahaya bagi kita. Kalau pembahasannya ini tidak membuka hati, ini akan sekali pergi jauh seakan-akan bosan. Tapi kalau kita membuka hati kita lebar-lebar, kita akan memahami indahnya cinta yang luar biasa, sehingga kita bisa mencuci hati kita dan kita bisa menangis. Karena apa? Karena kita ternyata tidak memiliki cinta. Cinta kita masih sedikit, seusap debu saja tidak ada.
Iya, Kak Nisa mungkin digeser lagi coba. Iya. Silakan saja, ini santai ya, sedikit orang tidak masalah. Yang penting bisa tuntas. Coba kita bahas dan kita analisis bagaimana sih cinta itu. Baik, baik. Ya, coba Bu Suci untuk part yang berikutnya, yang keempat. Ya, ini teman-teman semuanya bisa dibaca ya, nanti tinggal menjelaskan penenggalan dari Bunda. Ya, silakan Bun. Ya, air cinta tubuh menderu di lambung. Ya, tadi kan kita masih menjelaskan tentang energi cinta yang ada dalam tubuh. Meronta menuju ke seluruh penjuru jaringan tubuh manusia. Energi kekuatan cintanya yang membangkitkan tulang untuk kuat menyangga segala pada cerita cintanya. Energi cintanya yang mampu menahan asa dengan kedua tangannya dan menutup air cinta, duka, dan suka dalam selimut hati yang sulit terbaca. Meski pada akhirnya air cinta itu terbaca dunia pada tetes indah yang tertumpah dari kedua matanya, ya. Nah ini cinta, ya, karena cinta ini kita kuat. Cinta karena kita cinta, kita kuat menanggung apapun. Kita kuat menanggung apapun karena kita cinta, karena kita kuat, gitu kan. Nah, akan tetapi ketika kuat kita bekerja karena cinta, ketika kuat kita menahan segala asa karena cinta, tapi pada suatu titik gitu kan, karena di dalam hati gitu kan, tidak ada orang yang tahu sama sekali gitu kan kekuatan kita itu. Nah, pada suatu saat air itu akan tertumpah, yaitu air mata gitu kan. Ada bahagia akan tertumpah, sedih pun akan tertumpah, dan ini luar biasa. Dan ini indahnya cinta. Ketika cinta itu bisa sampai meneteskan air mata. Gitu. Memori tubuh atau ya apa yang di dalam jaringan tubuh ini, darah yang mengalir semuanya ini adalah ada memori yang tersimpan. Jadi memori kita ya, pengetahuan kita atau memori kehidupan kita itu bisa tersimpan di darah. Jadi darah kemudian mengalir sampai ke jantung ya, sudur, kolub gitu ya, kolbun gitu ya, sudur gitu ya. Nah, inilah yang di neraka pun hati ini tak akan pernah terbakar sama sekali. Hati tidak akan terbakar. Kenapa? Karena kuatnya di situ memorinya itu. Ya, semua ingat. Kita dari dulu sampai sekarang hidup, kita masih ingat saja memori-memori kita tanpa hilang sama sekali. Air cinta yang ada di hati itu unik. Ya kan tadi kita berbicara tentang hati, air cinta di hati tak akan pernah kering. Tak akan pernah kering ya. Meski musim kemarau dalam kehidupan apapun gitu ya, apapun. Tak akan pernah banjir meski gelombang bah menerjangnya. Tak akan pernah terbakar meski oleh panas kehidupan. Air cinta di hati tetap sejuk dalam diam. Entah berapa garis luka yang pernah menghujam, akan tetapi sembuh dengan sendirinya. Dan saat dunia seakan dibekulnya, tiada berat karena hatinya penuh cinta. Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Seberapa besar pun orang akan menghina kita, tutup telinga kita. Itu tidak ada apa-apanya. Seberapa orang akan memuji kita, itu tidak ada apa-apanya. Tutup saja, biasa saja. Karena yang berhak bersombong itu adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini dicaci, besok dipuji. Itu adalah hal kehidupan dunia. Oke, part ke-6. Kita bisa ngebut mungkin. Part 6. Ya, silakan saja kalau mau bertanya, buka saja bertanya dan kita bisa ini ya, bisa mengasah hati kita. Ya, hati ini bagi alam semesta. Ini alam semesta kehidupan. Dunia seisinya itu lebih luas hati. Jadi luasnya dunia ini lebih luas hati. Maka lihatlah seseorang pada keindahan hatinya. Jika lidahnya terjaga, maka hatinya terjaga.
Jika sikapnya terjaga, maka hatinya terjaga. Jika ilmunya terjaga, maka hatinya terjaga. Ada 4 ciri mengetahui hati yang terjaga. Hati yang jujur pada apapun itu dan berani menanggung resiko. Hati yang dipercaya dengan apa adanya. Hati yang cerdas, yang mampu melihat di mana kebenaran itu berada. Dan hati yang menyampaikan dengan kebaikan budinya. Akhir zaman penuh hati kemunafikan. Ini zaman kemunafikan. Hari ini orang berkata A, besok dia berkata B. Detik ini orang berkata A, besok berkata B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Terus gitu. Sesuai dengan kepentingannya. Susah sekali kita untuk mencari orang yang benar-benar bisa menjaga lidahnya ketika dia mengatakan A, lidahnya A, sikapnya mengatakan A, hatinya mengatakan A, geraknya mengatakan A. Itu baru orang yang memiliki hati bagi alam semesta. Oke, next. Teman-teman yang lain silahkan dipotong saja, tidak apa-apa. Karena ini curhat dari hati ke hati. Saya tahu di sini banyak sekali yang merasakan gundah, bahwa banyak sekali yang mungkin sama orang tuanya kurang sopan santun, yang mungkin sama saudaranya kurang sopan santun, yang mungkin sama temannya kurang sopan santun. Mungkin di antara kita ini banyak sekali. Maka bukalah dan cucilah hati kita ini pada malam hari ini, agar kita bisa memiliki cinta di dalam dada kita dan tak ada satupun tempat untuk benci. Ya, silakan yang selanjutnya. Part 7, Bu Suci. Kalau digabung begini nggak bisa ya? 7, 8, 9, 10 gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bun. Bisa, biar bisa sampai langsung cepat 40 gitu ya. Mungkin ke poin-poinnya saja, Bun. Oke, ke poin-poinnya saja. Mungkin kita akan bahas ke poinnya sambil nanti di-share sedikit gitu ya. Kak Nisa mungkin bisa ini ya. Pertama apa? Kita membahas tentang cinta kepada Part? Yang pertama 1 sampai 10. Ya, sebentar, Bun. Part 1 sampai 10 itu tentang cinta, energi cinta dalam tubuh. Nah, oke. Nah, di dalam tubuh ini adalah berisi semua sesuatu yang hidup, gitu ya. Jadi Allah menciptakan makhluknya, gitu kan, bumi dan isinya, semua bertasbih kepada Allah tanpa kecuali. Termasuk apa yang ada di dalam tubuh kita ini bertasbih kepada Allah. Yang ada di dalam tubuh ini bertasbih kepada Allah. Dan kerjanya luar biasa, yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalamnya komponen air, ya, komponen api, komponen gas, ya, itu bekerja semua. Dan kita luar biasanya ketika mereka bekerja, lambung bekerja, paru-paru bekerja, usus bekerja, darah mengalir 24 jam, itu kita tidak terasa sama sekali. Dan bagaimana kita bisa mengambil sebuah energi dalam tubuh kita, yaitu kalimat Allah, 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 Allah dalam setiap napas kita. Allah. Jadi ketika kita narik nafas, Allah. Itu energinya luar biasa. Ya. Kita apa? Di dalam tubuh kita itu berzikir, kitanya berzikir, sehingga gerak-gerak yang ada di dalam tubuh kita adalah gerak-gerak yang nanti terpancar dalam tubuh kita, dari sikap kita, dari lisan kita, dari pemikiran kita, tidak kecuali adalah karena Allah.
Kita akan berpikir menulis tentang Pancasila, ada keterlibatan agama di sana. Kita menulis ekonomi, ada keterlibatan agama di sana. Kita menulis tentang cinta, ada keterlibatan agama di sana. Dan ketika kita jatuh cinta karena Allah. Bagaimana tubuh ini menjelaskan, jika engkau bukan muhrimku, maka aku jauh darimu. Tapi apa? Terkadang bahkan diri saya sendiri mungkin adalah orang-orang yang tidak kuat terhadap nafsu. Maka cobalah untuk selalu bertahap untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita ketahui ya, Adnan Oktar ya, atau Harun Yahya. Kita tahu sekali pemikirannya luar biasa tentang sains dan ilmu agama. Tetapi apa? Ketika Allah tinggikan, ya kan? Ketika tidak kuat menahannya, jatuh. Ya. Yang tahu tentang kebenaran diri kita hanya Allah dan diri kita sendiri. Kita bisa melihat orang kelihatannya baik sekali agamanya, belum tentu. Kita melihat orang jahat, belum tentu. Ya, dari inilah energinya. Bagaimana energi-energi yang ada dalam tubuh ini bisa menjadi sebuah pancaran cinta. Tidak akan mungkin bertahan lama orang-orang yang memberikan cinta palsu. Jadi mau dipura-pura sedemikian apapun, hai gitu kan. Tetapi tidak akan bertahan lama. Akan cepat sekali. Akan cepat sekali hilang. Tapi ketika dia memiliki pancarannya, air mata yang keluar, ucapan yang keluar, hati yang keluar, itu tidak lain adalah ilmu dan keimanan. Kemudian yang kedua, dari part 12 sampai 20. Ya teman-teman boleh, ayo silakan, barangkali ada yang mau curhat, boleh. Ya, silakan. Dan nggak perlu menampilkan wajahnya, nggak apa-apa. Jadi tinggal mengaktifkan audionya saja, nggak apa-apa teman-teman. Untuk part 11 sampai 20 mengenai cinta dalam aplikasi diri, Bun. Ya, tadi sudah disinggung ya, bagaimana aplikasi diri. Nah, saat kita mencinta, ya, karena Allah, itu tanpa melihat apapun. Jadi karena Allah saja. Ya, bagaimana yang tadi pancaran di dalam hati kita itu diungkapkan lewat sebuah tindakan-tindakan, yaitu tindakan-tindakan kehidupan apa? Yaitu tentang humanis kemanusiaannya. Tentang apa? Tentang bagaimana kita memberikan nilai-nilai yang tadi ya, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai keimanan, itu semua didasarkan karena rasa cinta kita kepada Allah. Ini agama, jadi teraplikasi benar. Bagaimana kita nih, kita sayang nih sama mungkin Kak Nisa sayang sama ibu gitu kan. Nah, itu teraplikasi dengan apa? Mungkin dengan ucapan, mungkin dengan tindakan, mungkin dengan dorongan semangat, itu cinta. Tetapi bukan karena siapa-siapa, bukan karena Ibu Amalia gitu kan. Kalau dia melihatnya karena Ibu Amalia, cintanya masih sebatas ingin kekaguman. Tapi ketika dia menolong karena Allah, bahwa Allah lah yang memberi petunjuk kepada aku untuk menolong Ibu Amalia, maka itu cintanya karena Allah. Jadi ketika kita menolong, saya ingin menolong Bu Suci, maka itu bukan karena Bu Sucinya, tetapi karena Allah lah yang menunjuk saya untuk menolong Bu Suci. Saya ingin menolong Cindy yang mungkin sekarang sedang bergundah ingin bercerita, tapi tidak mungkin mengungkapkan. Ini apa? Mungkin karena Allah yang memberikan petunjuk kepada saya bahwa sayalah yang mungkin menjadikan petunjuk untuk Cindy. Nah itu terusnya. Jadi bukan karena siapa dan siapa, tapi karena Allah lah yang menyuruh kita. Tidak akan mungkin berapa kali saya mendapatkan sebuah kejadian yang sama sekali saya tidak pernah saya bayangkan. Ya. Yang seperti kemarin kita tidak pernah saya bayangkan ketika saya sudah lulus promosi, begitu banyak karangan bunga yang mungkin dihitung, itu luar biasa. Tapi ketika Allah tidak gerakkan, tidak akan mungkin.
Hari ini pun ketika Allah tidak gerakkan, maka tidak akan tergerakkan. Mungkin tidak banyak orang yang di sana untuk bisa bergabung di sini. Karena bergabungnya di sini karena petunjuk dari Allah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, tidak akan mungkin dia mau menggerakkan hatinya masuk dalam sebuah sesi-sesi yang tengah malam. Ini tengah malam, orang sudah malas, sibuk, capek. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, tidak akan pernah orang mau untuk mendengarkan sebuah nasihat. Gitu. Ya, bagaimana aplikasi itu? Nah, aplikasi itu adalah karena Allah. Ya. Di sini mungkin ada orang yang sudah pernah melakukan dosa, mungkin pacarannya sudah melampaui batas, gitu kan? Di sini mungkin ada, gitu kan? Dalam Zoom ini mungkin ada. Nah, bagaimana, gitu kan? Untuk kelanjutan ke depannya, bagaimana saya harus membersihkan diri saya, kemudian untuk bisa berpacaran dengan baik dan benar, gitu kan? Nah, nilai-nilai, nah silahkan. Agar kita apa? Agar kita bersih benar dan kedepannya adalah karena Allah. Ya, cinta yang akan kita bahas ini bukan cinta nafsu karena tambahan-tambahan dari orang, tapi ini adalah cinta karena Allah. Bagaimana Allah memberikan dunia ini agar rahmatan lil alamin bagi semuanya. Ya, itu cinta. Menunjukkan rahman rahim Allah kepada kita semua, tetes air mata kita. Kita tidak akan mungkin masuk surga hanya karena ibadah cuma sedikit ini. Kita akan masuk surga karena Allah lah yang memberikan kita masuk surga. Kita terlalu sombong dengan kecerdasan kita. Kecerdasan kita itu hanya satu, ditunjuk sana. Hadis itu mengatakan sama saja dengan telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan. Tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan yang luar biasa, berbagilah kepada orang lain agar terus dan terus bertambah ilmu kita. Apa? Karena Allah akan memberikan derajat yang lebih lagi dari apa yang kita amalkan. Ini ya aplikatif ya kepada diri kita sendiri. Bagaimana sih menerapkan kepada diri kita sendiri? Ya, di konsep Islam adalah menolong. Iya. Baik. Terus kemudian ini Mam, ke part yang 21 sampai 30 nih, cinta pada orang lain. Nah, ini mungkin teman-teman. Nah, ini cinta pada orang lain ya, cinta pada orang lain. Maka setan itu mengatakan gini, ketika ada seseorang gitu kan, pacaran tahu-tahu hamil gitu kan, setan tidak mau disalahkan. Udah kan? Ini gara-gara setan ini gitu kan, akhirnya tahu-tahu hamil gitu kan. Setan tidak mau mengatakan ketika iblis itu di hari kiamat berpidato, wahai manusia, saya tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian lakukan. Karena kalian melakukan semuanya itu dengan dasar ilmu dan pengetahuan kalian, dengan nafsu kalian. Misalnya, ya kan, kenalan yuk di WA, gitu kan. Kemudian apa? Yuk jalan-jalan. Ayo pelesiran di jauh sana, ayo ke hotel, ayo kemana. Nah, step by step itu yang sadar dengan sendirinya, itu adalah manusia yang menggerakkan diri sendiri. Dia sadar apa yang dia lakukan. Mana ada orang yang tidak sadar. Penjahat dunia pun sadar kalau dia melakukan kejahatan. Baik. Bun, ada yang mau tanya nih, Bun. Silakan Dinda, Din. Boleh diaktifkan audionya. Boleh, silakan Dinda, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia. Mohon maaf ingin bertanya Ibu. Seperti tadi Ibu jelasin bagaimana cinta yang benar. Sekarang kan banyak orang salah mengatasnamakan cinta. Cinta yang menimbulkan hawa nafsu sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana kita mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, Ibu? Bagaimana kita? Iya, terima kasih. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, lebih baik paku ditancapkan di kepalaku daripada aku harus melihat seorang wanita yang bukan mahramku. Islam sudah menjelaskan
Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, jangan engkau dekati. Itu lagi preventif, adalah ancang-ancang agar jangan gitu. Yang jangan-jangan aja tidak boleh. Preventif itu apa ya? Pencegahan gitu ya. Pencegahan. Udah dicegah. Jangan kau dekati zina, mendekati saja tidak boleh, ya kan? Apalagi sampai. Ketika sampai apa hukuman Islam? Sudah jelas hukuman Islam. Ketika engkau adalah muhsan, maka engkau dirajam sampai mati. Tapi ketika engkau ghairu muhsan, maka dicambuk dera 100 kali. Kurang apa hukuman itu sudah jelas, tapi kita tidak pernah melihat ayat-ayat Allah di mana seharusnya kita berdiri. Tapi ini pun lagi-lagi saya katakan bahwa orang yang alim pun bisa tergelincir karena nafsu. Bahkan banyak sekali. Orang yang baik digelincirkan oleh orang yang baik. Kan apa? Karena nafsunya lebih tinggi. Oh dia baik kok pacarku, dan aku pun baik. Karena sama-sama baik, tapi ketika dia merasa sama-sama baik, kenapa menjerumuskan di antara satu dengan yang lain? Maka ketika saya mengatakan di kelas, lebih baik kalian menikah mudah daripada sampai harus berpacaran. Tapi ketika engkau tidak berani, maka jelas Allah sudah menjelaskan, ya, Islam sudah menjelaskan, ketika engkau pemuda yang tidak yang memiliki cinta dan kamu belum mampu, maka berpuasalah. Maka salah satu jalannya apa? Berpuasa. Ketika pacaran, aku maaf, saya sedang puasa, kan? Itu salah satu jalan yang terbaik. Oh, maaf, gitu kan? Nah, maaf ke saya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dihindari. Salah satunya adalah dengan puasa. Jadi ketika ketemu sama pacarnya, berpuasa. Puasa bisa mencegah dari berbagai halnya. Ya, maaf saya sedang berpuasa. Jadi ketika berpuasa tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal itu. Tapi ketika berpuasa pun melakukan hal-hal, berarti semuanya yang kita lakukan adalah sia-sia. Jadi preventifnya adalah jangan dekati, jangan dekati, jangan dekati. Maka ketika kita ingin mendapatkan cinta, maka sujudlah kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah orang yang engkau ridhoi. Yang memang mereka mencintaiku, dia mencintaiku karenamu. Jadi bukan karena diri kita. Kalau mencintai karena diri kita, itu akan susah. Tapi kalau mencintai karena Allah untuk beribadah, maka akan langgeng terus selamanya. Nah ini nanti akan terlihat ya pada cintanya Nabi Adam dan Hawa. Ya, nanti selanjutnya ya Nabi Idris dengan Aadanah, gitu kan. Bagaimana cintanya Nabi Nuh gitu, dengan istrinya, gitu. Akan terlihat ya. Bagaimana cintanya Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajar. Nanti partnya, karena ini ada 1000 part, gitu kan. Itu. Ya. Yang lain? Baik, Dinda, apakah terjawab ya Dinda ya? Silakan, ada lagi yang mau sharing? Teman-teman, Cindy, Indah, Diva, Tiara, atau MC kita boleh nih, barangkali punya kegalauan tersendiri. Kak Mardawi. Yang terakhir apa? Part yang terakhir 31-40, cinta melalui nilai-nilai cinta. Iya. Cinta melalui nilai cinta. Silakan, Bun. Iya. Cinta, ya, cinta yang akan teraplikasi dalam kehidupan kita itu lewat sebuah nilai-nilai cinta. Apa nilai-nilai cinta yang ada di dalamnya? Yaitu cinta, yaitu tentang nilai keimanan. Yang tadi adalah selalu saya katakan di awal adalah bagaimana sih kita bersandarkan pada hukum agama kita. Ya, itu bersandarkan pada hukum agama kita itu bagaimana, gitu ya. Nah, keimanan. Jadi landasan tauhid, syahadat kita menjadi landasan kita bagaimana kita menggerakkan tentang cinta. Aku mencintai bukuku, tapi cintaku tidak melebihi cintaku kepada Allah. Karena Allah mencintaiku sehingga diberikan sarana buku ini. Ya kan? Jadi
beda. Jadi jangan sampai kita menghambakan kepada selain Allah. Kedua adalah cinta karena ilmu, dengan nilai ilmu pengetahuan. Bahwa ketika kita mencintai sesuatu, pikirkan dengan ilmu pengetahuan. Layakkah aku mencintai minuman-minuman keras gitu kan? Karena itu adalah mengganggu tubuhku, mengganggu akalku, mengganggu aktivitasku. Nah, itu akan jadi pertimbangan ilmu pengetahuan. Di situ ilmunya ada. Layakkah aku berpacaran sedangkan ini ada ilmu dari Al-Quran yang menjelaskan larangan pacaran. Terus gitu, bagaimana pacarannya agar aku tahu? Harus ada mahram yang bisa menjelaskan satu dengan yang lain gitu kan. Istilahnya ada penengahnya, ya, ada penengahnya. Bagaimana menjelaskan itu? Cinta karena nilai ilmu pengetahuan. Kemudian adalah nilai kemanusiaan. Ya, bagaimana sih nilai kemanusiaan di situ? Apa saja nilai-nilai kemanusiaan di situ? Apa? Tolong menolong, hormat menghormati. Jangan satu kali pun kamu menyakiti orang, ya kan? Satu saja kamu menyakiti seseorang itu, kamu bagikan menyakiti satu umat dunia. Satu yang kamu sakiti, itu bagikan kamu menyakiti umat sedunia. Satu kamu membunuh orang, kamu bagikan membunuh umat sedunia. Dan ini tidak pernah ini. Dan ketika engkau zalim kepada seseorang, maka hukumannya langsung di dunia dan di akhirat. Jadi hukum kausalitas itu ya, ketika dia zalim, maka dia akan tetap diberikan hukuman di dunia ini. Langsung, tidak pakai ditunda-tunda di akhirat. Langsung, zalim, langsung di dunia ini akan diberi. Entah itu dengan penyakit, entah itu dengan kesusahan, entah itu dengan balasan dari orang lain, pasti akan dibalas. Dan di akhirat dia akan mendapatkan hukuman lagi. Maka ketika kita melihat orang itu dusta, aduh, bagikan lidah itu ditarik dan dipotong lagi, ditarik dan dipotong lagi, tarik, dipotong terus. Ya Allah, air mata ini berlinang sekali. Maka jauhkan kita dari dusta. Ketika seorang itu berdusta, dia akan berdusta terus. Dan itu tak akan pernah ada habisnya. Alhamdulillah minalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ini ada yang mau bertanya lagi, Bun? Silakan. Indah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Ibu menyukai seseorang karena kesolehannya dan menjadi motivasi untuk memperbaiki diri? Apakah diperbolehkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bun, langsung ini dijawab. Kak Nisa kayak lagunya Bunda ya? Iya dong, pas banget tuh. Iya, apa ini judulnya? jadi ingatin lagunya apa gimana, Sa? Gimana Bun lagunya Bun? Jadi lupa nih ya. Ini lagunya sama nih, jadi semilir angin ya. Jadi lupa deh. Ini kayak lagunya saya nih. Ya, ketika aku melihatnya gitu ya, semilir angin itu ada, gitu kan? Semilir angin. Dia wajahnya soleh, gitu kan? Dia pandai. Dan aku kagum, gitu kan? Boleh nggak sih mengagumi? Oh boleh. Boleh saya? Boleh dong, boleh. Boleh kita ngagumi. Tapi kekaguman itu juga ada batasnya. Apakah kekaguman itu bisa menjadikan seks, gitu kan, nafsu sehingga dia beronani, gitu kan, atau berkhayal berzina dengan angan, itu yang dilarang. Boleh kita kagum, tapi tidak sampai kepada hal yang dilarang. Boleh kita sampai menjadikan orang itu semangat. Bahkan saya sering menjadikan orang itu seperti semangat bagi saya. Saya dengan Kak Nisa ini kagum saya. Jadi kok energik sekali, sampai rebahan aja berkarya gitu kan. Nah luar biasa gitu kan. Saya nggak bisa kalau rebahan berkarya. Jadi mau tidur pun akhirnya berkarya gitu ya. Nah ini, jadi bisa kita kagum.
Nah, itu boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Dan ketika kita mengagumi seseorang, maka dekatkan kita kepada Allah. Lagi-lagi kita dekatkan kepada Allah. Seseorang, apalagi dulu ya, ketika kita itu masih muda, banyak-banyaklah kita bangun malam. Karena apa? Karena energi tengah malam, 2/3 malam ini luar biasa. Sehingga apa? Allah buka hijab kita untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dibukakan semuanya. Seperti kita kaca yang bening sekali, kita bisa melihat orang jahat, kita bisa melihat bagaimana perasaan mereka. Dibuka, benar-benar dibuka. Maka ketika kita itu mengagumi seseorang, maka katakan kepada Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menggerakkan hatiku untuk kagum padanya. Dan sesungguhnya Engkaulah yang memberikan rasa cintaku kepadanya. Tetapi aku memohon kepadamu, berikanlah yang terbaik yang Engkau berikan kepada saya. Jadi terus gitu. Jadi memintanya terus kepada Allah seperti itu. Boleh kita memberikan sebuah kekaguman, tapi harus ada batasnya, yaitu agama. Boleh kita semangat karena orang lain, tapi harus ada batasnya karena agama. Dan yang paling menyenangkan adalah ketika kita cinta kepada Allah, jauh kita mencintai Allah dengan melihat alam semesta ini, melihat Dia. Ya, tadi yang pertama, ku melihat cinta itu kamu sehingga ku tunduk malu kepada Tuhanku. Ya kan? Aku melihat cinta itu kamu, tapi membuat diriku tunduk dan malu kepada Tuhanku. Apalagi artinya apa? Meskipun hasratku tinggi, inilah aku sujud kepada Allah. Allah lah yang berikan yang terbaik kepada kita. Itu. Iya, siapa tadi? Indah ya? Iya, Indah. Iya, begitu Indah. Jadi gimana Indah? Boleh Indah gitu. Boleh Indah kagum sama siapa? Namanya siapa Indah yang disukai? Yang dikagumi. Namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad Indah ya. Dia orangnya tinggi ya. Dah. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya baik. Ada lagi? Ini udah sesi terakhir. Jadi silakan teman-teman. Waktunya masih ada 20 menit nih. Ayo. Boleh sharing-sharing. Iya, silakan sharing-sharing. Mungkin ini hanya 10 orang, kita bisa sharing-sharing. Indah sekali kita bisa buka hati kita gitu kan. Kita cuci karena sebetulnya kita harus menangis. Kenapa kita harus menangis? Karena dari tahun 2020 saja 234 ulama pondok pesantren itu meninggal dunia, dan tahun 2021 baru Januari ini saja ini laporan ke kita 15 dari pondok pesantren ulama yang sudah sepohos itu meninggal dunia. Dan ini adalah kesedihan umat Islam ketika Allah akan cabut ilmu-ilmu Allah dengan mengambil ulama-ulama itu terangkat. Dan ketika kita itu malu untuk mencuci hati kita, maka generasi kita adalah generasi kotor yang tidak mau membaca Al-Quran sama sekali dan tidak mau membaca itu isinya sama sekali. Dan tidak bisa berpedoman kepada Al-Quran. Nah ini bahaya. Kenapa saya keras sekali dengan berbagai hal? Ketika engkau bohong, saya akan menjauhi. Itu karena apa? Karena sudah terlalu, ini sudah dekatnya kita dengan hari kiamat. Ketika Dajjal, budak-budak Dajjal saja sudah begini sangat besarnya sekali, apalagi Dajjal yang sesungguhnya. Tapi apakah bisa kita masuk pada zaman itu, kita tidak tahu. Mungkin pada saat ini kita mungkin masih hidup. Dan inilah perjuangan-perjuangan kita yang memiliki ilmu agama agar terus berjuang untuk bisa menjelaskan tentang cinta ini, bahwa Allah mencintai, Rahman Rahimnya Allah sangat besar. Seberapa besar pun dosa kamu, maka kita seberapa dosa besar kita ini baik ini karena ditutupi aib saja sama Allah. Andaikan Allah buka aib saya ini, tidak ada malu, saya sudah malu sekali ya Allah. Ya, andaikan dibuka aib saya, ya Allah, saya orang terhina di dunia ini. Karena saya dimuliakan oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah. Jadi
Jadi luar biasanya kita. Jadi kita jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Kita baik. Itu alhamdulillah kita masih dijaga. Ketika ada orang yang tidak baik, maka doakan orang yang tidak baik ini. Karena roh itu, ya, itu adalah roh yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semua yang manusia ini sudah bersaksi, dan ketika mereka salah jalan, angkat ke sini. Dan salah satu fans yang yang sering baca WA saya, sebetulnya agamanya ada yang Buddha, Kristen, itu ngikuti terus. Saya perhatikan dia ngikuti terus dari 41 udah sampai 440 sampai banyak lagi. Dia ngikutin terus. Tapi nggak tahu di sini ikut atau tidak ya. Dan ketika Anda ikut agama apapun, saya membuka sekali peluang itu untuk bertanya kepada kita semua, ya tak harus untuk langsung bisa masuk Islam, tapi cobalah untuk bisa belajar tentang Islam. Iya, yang 3940 tentang? Tadi kan sudah, Mam. Sudah ya. Jadi sudah cinta melalui nilai-nilai cinta. Iya. Jadi tinggal coba yang terakhir. Coba deh ini, ayo Cindy, Diva, Tiara, atau Mardawi juga nggak apa-apa, sharing-sharing, masih ada waktu. Iya. Supaya kita sama-sama membersihkan hati kita nih. Silahkan, Mardawi boleh nih. Tadi kayaknya Mardawi mau bertanya nih. Iya. Iya, Mardawi. Belum ada. Belum ada. Iya. Oke. Iya, memang ini sudah malam juga. Saya juga tadi sudah mengatakan, oh ini mungkin akan susah sekali karena hanya di-share di WA saja. Dan juga mungkin di-share di ini, tapi sudah tengah malam juga. Ya, ada beberapa hal yang saya inginkan sebetulnya. Andaikan malam ini kita punya air mata. Ya, andaikan malam ini kita punya air mata. Mungkin air mata itu bisa kita teteskan. Ya, mungkin bisa kita teteskan. Karena hati kita ini sebetulnya sangat kotor sekali. Mungkin kita merasa hati kita ini baik. Kita sudah baik sekolah. Kita sudah baik sekali dengan banyak orang. Tapi mungkin baiknya kita karena ria. Baiknya kita mungkin karena pamer. Baiknya kita mungkin karena banyak hal, kepentingan-kepentingan yang kita butuhkan. Bahkan karena harta. Ya, andaikan kita punya air mata malam ini, maka teteskanlah air mata ini. Kadang lidah kita itu seperti bisa yang menyakitkan. Mungkin kita tidak merasa menyakiti, tapi orang lain yang tersakiti. Mungkin pandangan kita memberikan yang baik, tetapi sebetulnya itu buruk bagi agama. Mungkin kita mendengar orang bergosip dan kita mengiyakan, padahal mengiyakan sama saja dengan bergosip. Ghibah dan fitnah itu luar biasa hukumannya. Hukuman di akhirat itu berat, dan hukuman di dunia juga berat. Ini surga dunia. Ketika kita berasal dari surga di akhirat, yaitu Adam dan Hawa, kita pun ditempatkan di surga dunia. Di surga dunia ini kita jangan sampai menderita. Kita harus bahagia di surga dunia, dan kita bisa berakhir di surga akhirat juga dengan bahagia. Jangan terlalu berambisi untuk dikenal di dunia. Tapi dikenal di dunia itu juga adalah hak kita. Bagaimana kita bisa mencapai jalan kepada Allah. Apapun itu, ya, apapun itu. Kita berani pada orang tua itu jangan sekali, karena itu ridha Allah. Kita sama teman itu juga ridha. Jadi ketika orang yang dizolimi itu adalah doanya makbul, sesungguhnya orang yang saling mencintai teman, mencintai guru, mencintai siapa saja, itu doanya lebih dimakbul. Jadi kalau hari ini itu hati kita penuh cinta dan kita berdoa kepada Allah, maka akan
kabulkan semuanya, apapun itu. Yang belum memiliki putra mungkin bisa berdoa, ya, dengan keyakinan. Yang belum memiliki pasangan bisa berdoa. Yang ilmunya kurang atau pemahamannya kurang bisa berdoa. Yang rezekinya kurang bisa berdoa. Jadi dari hati yang bersih itu semua doa kita, semua ucapan kita pasti akan dikabul. Bahkan terkadang karena terlalu bersih atau terlalu mudahnya dikabul, seringkala saya sendiri kadang menghukum orang. Nah, ini juga harus jadi perhatian agar hati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu. Ya, jadi kita coba bersihkan hati kita dan kita berdoa saja. Sudah malam juga. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Kita berdoa saja. Alhamdulillah semuanya ya. Allahumma gfir lana khuti'atina. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Wajah lina wa israfina fi amrina. Kebodohan kami, berlebih-lebihan dalam perkara kami. Wa ma anta a'lamu bihi minna. Dan apa yang engkau lebih mengetahui daripada kami. Allahumma gfir lana jaddina wa hazlina wa khotoina wa amdina. Ya Allah, ampunilah diri kami dalam kesungguhan kami, kelalaian kami, kesalahan kami, kesengajaan kami. Wa kulla dzalika indina, dan semua itu adalah berasal dari sisi kami. Allahumma gfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, ampuni kami dari segala dosa yang telah kami lakukan dan yang belum kami lakukan. Wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Segala dosa yang kami sembunyikan dan yang kami tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama diri saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung ya, Kak Nisa, ya, Kak Suci, kemudian Kak Mardawi dalam acara ini ya. Kemudian teman-teman, meskipun yang jumlahnya sedikit, saya berharap yang jumlah sedikit ini Allah berikan keridhaan, dibukakan pintu hati selebar-lebarnya, diberikan hati penuh cinta. Dan ketika Allah ridho, ya Allah luar biasa nikmatnya ketika Allah ridho. Ketika Allah ridho, ya Allah luar biasa sekali. Saya katakan luar biasa. Harta itu mudah sekali. Ketika kita minta langsung dikasih. Semua ilmu mudah sekali kita dapat tanpa kita harus belajar. Semuanya, semua yang kita minta pasti akan diberikan. Ya, mudah-mudahan hati yang kotor jangan sampai kita miliki lagi. Benar-benar bersih karena Allah. Tidak pernah kita dengar sesuatu hal yang aib, sesuatu yang kita lihat aib, dan sesuatu yang kita ucapkan aib. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi seorang hamba Allah yang baik. Terima kasih dari saya, setulus hati saya berdoa untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Amalia. Semoga sehat selalu ya Bun, sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semuanya mari kita bersihkan bersama-sama nih hati kita gitu ya. Dan kita timbulkan terus-menerus cintanya nih. Kalau kita punya tadi ya yang bisa saya simpulkan adalah dahsyatnya cinta itu luar biasa. Meskipun kemarau pun tidak akan kering gitu.
Nah, itulah dahsyatnya cinta. Jadi mari teman-teman kita semuanya, supaya kita bisa menyebarkan kebaikan, kecintaan kita terhadap semuanya, khususnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan semuanya teman-teman. Terima kasih sekali waktunya yang masih bertahan sampai jam 11 nih, pas banget. Semoga semua teman-teman bisa sehat dan bisa mengambil hikmahnya dari materi yang disampaikan oleh Bunda tadi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya selaku moderator, teman-teman minta maaf ya, karena kita ini santai aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kegalauan atau masih malu, boleh nanti kita sharing-sharing lagi. Boleh WhatsApp juga nantilah. Gitu, nanti ini jam pas ya Bun, pas ya Bun, jam 22.50, kayaknya nih jam 11 juga nanti otomatis mati kayaknya nih, apa ya. Kalau di share itu yang 40 bisa dia nggak di share sama teman-teman Syirp gitu, langsung semuanya nggak bisa ya? Yang bisa di download sendiri, nggak bisa ya? Bisa nggak ya, Bu Suci? Nggak tahu, saya kurang tahu nih kalau yang Terus ini mungkin di kolase dulu Bu, digabungkan dulu, baru nanti bisa di-share di share screen atau apa. Nanti coba deh Bu, saya coba gabungkan dulu, baru nanti bisa di-share. Oh gitu ya, saya tapi nggak kenal nih siapa saja gitu. Ya udah, oke. Makasih semuanya ya. Bisa makasih mungkin semuanya ditutup ya. Madawi bisa ditutup. Boleh, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, sempat tersentuh juga. Alhamdulillah, makasih Bu Amalia, siraman rohaninya bagi saya. Ya, saya selaku MC pamit undur diri. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berarti izin silakan live aja. Ya, silakan. Terima kasih Izin live ya. Maria, Bu Nisa. Ya, terima kasih. Itu putranya Bu Suci sampai belum tidur tuh, kasihan. Udah live sampai malam Bu. Oke, udah. Saya sebetulnya pengen curhat, tapi nanti jangan di sini. Lebih private nanti ya Bu. Nanti aja. Iya, benar. Sayang sekali ya nggak digunakan dengan baik ya, padahal saya lagi gunakan energi ini. tapi saya bisa baca semuanya tadi, udah nggak apa-apa. Baik. Ada. Terima kasih deh ya. Kalau yang direkam Bu, ini saya recording, nanti itu lagi. Jadi terkenal. Saya tidak bisa 1 part, tapi nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Tapi udah luar biasa kok, udah semua ngena. Terima kasih banyak ya Bu Amalia, Bu Nisa. Siapa namanya? Nisa sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Saya khawatir banget kalau sakit-sakit itu. Iya ini, Bu. Doain terus, Bun. Sehat ya Bu Nisa, Bu Amalia. Kasih sayang sama suaminya ya. Sama Bu Suci suami juga udah ya. nyolek-nyolek juga. Iya. Assalamualaikum. In live ya. Ya.